slide selanjutnya adalah tentang penggunaan toolbox dari Adobe Premiere. Jadi ada toolbox atau peralatan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengedit video di dalam timeline kita ya. Nah, kita langsung saja. Untuk yang pertama adalah selection tool ini di sebelah sini, ada sebelah kiri. Selection tool ini digunakan untuk memilih objek ada di timeline, apakah itu video, apakah itu gambar, title, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan selection tool ini untuk menyeleksi ya, memilih, kemudian memindahkan posisinya seperti ini. Nah, toolbox. Nah, selection tool ini bisa digunakan juga untuk kalau kita mau hapus space antara video ini. Kita klik saja di space kosongnya, kemudian tekan delete di keyboard atau klik kanan, kemudian nanti tunggu triple delete. Otomatis nanti space antara dua video ini akan hilang, kemudian in point dan out pointnya jadi satu ya. In point dari video ini, kemudian out point dari video ini, dan in point dari video yang kedua itu akan menjadi satu, jadi langsung terhubung ya dengan menggunakan selection tool. Dengan selection tool ini juga kita bisa mengubah keyframe dari objek video kita atau objek yang ada dalam timeline kita. Dengan cara ini ada terlihat ya garis. Kalau misalnya belum terlihat, bisa klik saja di setting ini, kemudian show video keyframe atau show audio keyframe ketika ingin kita mengedit audionya. Kita klik saja di ini, kita lihat kalau kita menggunakan keyframe-nya kita edit. Nah, terlihat bedanya adalah videonya transparansinya berubah. Dengan mengatur keyframe ini kita bisa mengatur transparansi dari video kita, begitu ya. Kemudian penggunaan icon tool selanjutnya adalah track select backward tool. Kalau kita klik lama, nanti akan ada pilihan track select forward tool dan track select backward tool. Untuk forward tool ini shortcutnya A, kemudian yang track select backward tool itu shift A. Kita coba yang forward tool. Jadi ketika kita punya susunan video atau susunan objek image ataupun title yang ada di dalam timeline kita lebih dari dua, maka kita bisa memilih secara bersamaan. Misalnya ini contohnya saya pilih yang di tengah. Jadi ketika saya menggunakan yang forward tool, kita klik di tengah ini, video yang ketiga atau video berikutnya ikut terseleksi ya. Kemudian ini bisa kita pindahkan secara bersamaan. Nah, begitu juga dengan yang backward tool, itu kebalikannya. Saya klik yang tengah, maka semua video dari poin yang tengah hingga sebelumnya itu akan terseleksi semua, dan ini bisa kita pindah secara bersamaan tanpa mengganggu susunan timeline yang sebelumnya, seperti itu. Tool selanjutnya adalah Ripple Edit Tool, shortcutnya adalah B ya. Kita gunakan Ripple Edit Tool ini untuk men-trimming atau mengedit durasi dari video yang kita seleksi tanpa akan menyisakan space sisa antara video yang kita seleksi dengan video yang di sebelahnya. Jadi titik poinnya akan mengikuti seperti itu ya. Titik pertemuan output dan endpoint dari video 1 dan 2 ini akan mengikuti dengan menggunakan Ripple Edit Tool. Kemudian tools berikut adalah Rolling Edit Tool, shortcutnya N. Dengan menggunakan Rolling Edit Tool ini kita bisa lihat, nanti terlihat di monitor preview, in dan out point dari video yang kita seleksi, kemudian in point dari video setelahnya terlihat di dalam monitor. Jadi kita bisa tahu mana titik poin antara kedua video ini. Yang sebelah kiri adalah out point dari video yang kita edit, kemudian in point sebelah kanan, in point dari video setelahnya ya. Kemudian berikutnya penggunaan dari Red Stretch Tool atau shortcutnya R. Menggunakan Red Stretch Tool ini kita bisa yang dipotong itu bukan videonya, tapi ketika kita klik videonya kemudian kita berikan Red Stretch Tool ini, videonya akan jadi pendek di timeline, lebih pendek atau lebih panjang di timeline, tapi yang berubah adalah durasi kecepatan dari play videonya. Kita lihat ini kalau sebelum diberikan Red Stretch Tool, dan bedanya kalau kita sudah berikan Red Stretch Tool.
dia menjadi lebih cepat, berarti durasinya yang dipotong. Ini bisa terlihat kalau kita klik kanan, kemudian speed duration, kecepatan menjadi speednya bisa 300-an ya. Nah kalau yang di normal tadi seperti ini, kita klik kanan, speed duration 100%. Nah perbedaannya penggunaan dari 3 tools ini seperti itu. Tools berikutnya adalah Razor Tool, ya shortcutnya adalah C. Kita bisa gunakan Razor Tool ini untuk memotong dari objek video kita seperti ini. Jadi bisa kita posisikan Razor Tool ini untuk memotong video kita. Kemudian kalau ingin kita balikan, ingin kita seleksi video yang bisa kita potong, kembalikan ke Selection Tool atau V. Nah dari video ini bisa kita seleksi. Tools berikutnya adalah tools Slip Tool dan Slide Tool. Kita klik dulu yang Slip Tool, ini pengaplikasiannya. Ketika saya pilih yang di tengah ini videonya untuk di slip, kita lihat di preview, monitor preview dari timeline, ada 4 frame di situ. 2 frame kecil yang di atas itu merupakan out point dari video yang di sebelah kirinya, kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah video in point dari video di sebelah kanan, berarti itu di kanan kiri dari video yang diseleksi ya. Yang diseleksi ini yang tengah. Kemudian ada 2 frame di atasnya, 2 frame besar yang berjalan, ada time code-nya itu. Sebelah kiri itu merupakan in point-nya, awal dari videonya, kemudian sebelah kanan itu akhir dari videonya. Jadi kita bisa lihat langsung di sini tanpa memotong-motong dulu. Jadi menggunakan slip tool kita bisa tahu kita mau ubah posisinya awalnya atau akhirnya, awalnya di mana videonya, akhirnya di mana video, dengan menggunakan slip tool. Jadi tidak memotong-motong seperti tadi trimming, tapi kita langsung pakai menggunakan slip tool, sehingga kita bisa mengubah awal dari videonya dan akhir dari videonya langsung di slip tool tanpa mengubah susunan timelinenya, tanpa meng-cut yang lain-lain. Ya, itu slip tool. Kemudian kita gunakan lagi slide tool. Klik slide tool. Kalau menggunakan slide tool, kita perhatikan preview monitornya. Ini kembalikan dari yang tadi. Kalau yang di sebelah atas itu merupakan video yang kita seleksi. Jadi tidak ada perubahan dari video kita seleksi. Tetap awalnya apa, akhirnya apa, tetap seperti itu. Cuma yang berubah adalah video yang di bawah, 2 frame besar yang di bawahnya ada time code-nya, itu adalah video di kanan dan kiri. Jadi yang sebelah kiri itu adalah out point video sebelah kiri. Nah, sebelumnya dari video yang kita seleksi. Kemudian sebelah kanan adalah in point dari video yang ingin kita sambung setelah dari video yang kita seleksi ini. Ya, jadi perpotongannya bisa kita lihat langsung dengan menggunakan slide tool ini. Video kita seleksi tidak terjadi perubahan ya, yang berubah adalah titik temu antara video yang pertama dengan video yang kita seleksi ini dan video yang kita seleksi dengan video ketiganya atau setelahnya. Tools berikutnya adalah penggunaan tools gambar yang ada di Premiere, yaitu pen tool, rectangle tool, dan ellipse tool. Kalau pen tool bisa kita gunakan untuk menggambar freehand seperti itu, bukan kita bisa gunakan tools berikutnya adalah tools gambar dalam Premiere Pro. Kita bisa menggunakan pen tool untuk menambahkan bidang gambar datar dalam video kita dengan menggunakan pen tool, rectangle tool, dan ellipse tool. Pertama ya, kita coba yang pen tool. Jadi kita bisa membuat objek dengan menghubungkan titik-titik pembentuk dari bidang datar tadi. Ini misalnya contohnya adalah segitiga. Dengan menggunakan pen tool ini kita bisa menambahkan bidang gambar seperti yang kita inginkan. Nah, contohnya yang rectangle tool seperti ini, sama saja seperti di software grafis lainnya ya. Nah, kalau untuk rectangle tool berarti kita menggambarkan bidang datar rectangle atau segi 4 atau square bisa juga. Kemudian untuk ellipse tool itu objek bidang datar yang berbentuk elips atau lingkaran. Nah, di sini kita bisa atur parameternya dengan mengaktifkan Essential Graphics di sini. Di sini akan ada parameter dari objek-objek yang kita buat ini. Kita kembalikan ke selection tool, kita bisa edit size-nya juga ya, seperti ini. Ini juga rectangle juga sama. Nah, di sini ada shape-nya.
Di sini kita pilih shape yang mana, kemudian di sini ada bisa kita ganti warnanya, bisa kita ganti beberapa parameter yang bisa kita ubah seperti itu. Nah, posisinya juga bisa kita ubah dengan cara di sini, atau mungkin langsung saja di preview monitor bisa kita geser dengan menggunakan selection tool. Itu penggunaan dari objek gambar yang ada dalam Premiere ya. Selanjutnya ada hand tool dan zoom tool. Hand tool ini kita gunakan untuk menggeser timeline atau menarik timeline seperti ini. Ya, kalau misalnya susunannya banyak, ini kita bisa geser terus ke sini. Kita bisa preview ya. Kemudian untuk zoom tool itu untuk menzoom timeline. Kita bisa juga gunakan yang ada slider di bawah ini. Bisa kita gunakan seperti ini. Ya, ini untuk membantu kita mempermudah untuk melihat video susunan dalam timeline kita. Yang terakhir adalah text tool. Text tool di sini ada dua bentuk, ada type tool dan vertical type tool. Kita lihat langsung saja yang type tool, atau tekan T dari keyboard. Kita bisa menambahkan teks, misalnya di sini saya buat seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke selection tool, ini bisa kita edit ya. Kita bisa besarkan dan bisa kita pindah posisinya seperti ini misalnya. Ini kalau yang type tool biasa. Nah, di sini jadi kalau sudah aktifkan essential graphics-nya dari teks ini tadi, kita bisa lihat di sini ada pilihan parameter untuk teksnya kita ini. Mau diganti jenis hurufnya bisa, kemudian mau diganti jenis type hurufnya bisa, apakah dia bold, apakah regular, apakah italic, apa medium, dan lain-lain. Kemudian bisa kita ganti warnanya juga, warna stroke-nya juga bisa kita ganti. Stroke ini garis tepi ya. Kemudian macam-macam ini untuk pilihan dari teks kita bisa kita ubah di sini ya. Kemudian untuk penggunaan vertical type tool ya hampir sama, tapi ini kalau ini horizontal, yang ini vertikal. Kita klik ya. Contohnya seperti itu. Kemudian saya kembalikan ke selection view untuk bisa kita edit. Ini misalnya bisa di sini. Kemudian kita saya ganti warna fillnya jadi putih misalnya. Nah, seperti itu. Ini penggunaan text tool. Untuk text tool nanti akan kita tambahkan pembelajaran yang lain, tapi di pertemuan berikutnya ya. Nah, berikut tadi penggunaan dari toolbox yang ada dalam Premiere yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengedit video atau memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam mengedit video ya.